A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Ini ayat dari surah Al-Maidah, teman-teman, ayat yang ke-88. Kita akan belajar dari ayat ini. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Ya teman-teman, kalau kita orang yang beriman kepada Allah, maka otomatis apapun kata Allah akan kita ikuti, karena itu pasti benar. Apapun yang oleh Allah suruh itu pasti suatu yang kebenaran dan pasti sangat baik untuk kita. Maka di sini oleh Allah disuruh kita untuk makan, ya teman-teman, tentang makanan, apa yang kita makan, keluarga kita makan, kita mencarikan makanan untuk keluarga kita cari nafkah untuk keluarga kita dengan cara yang halal dan yang baik, ya teman-teman. Karena itu akan makanan itu sangat berpengaruh lah terhadap keluarga kita, dalam diri kita, dalam diri anak-anak kita, teman-teman. Sangat-sangat berpengaruh sekali makanan itu. Makanya penting sekali makanan yang baik dan halal itu. Ya, untuk ayat yang ke-88. Jadi kita perhatikan, teman-teman, baik cara mencari maupun misalkan cara masaknya juga semua, teman-teman, ya. Kita sebagai ibu-ibu kadang kita kalau masak juga dengan marah nggak boleh, ya teman. Masak dengan marah juga nggak boleh, nanti akibatnya juga tidak baik. Jadi semuanya harus baik, ya, halal dan baik. Ya, baik sumber, proses, dan tujuannya itu, teman-teman. Jadi kalau kita mencari nafkah, mencari makan untuk anak kita, keluarga kita, ya, dari mulai sumber, proses, dan tujuannya itu harus baik, ya. Itulah, dan jika kita orang-orang yang beriman kepada Allah. Kemudian kita dengan cara bertakwa, yaitu takwanya seperti itu, dengan cara yaitu baik sumber, proses, dan tujuannya. Sumbernya apa? Niatnya. Prosesnya adalah baik ketika kita bekerja, dan tujuannya apa? Yaitu kita mencari rezeki, kita mencarikan makan untuk anak istri kita, untuk keluarga kita. Niatnya untuk karena Allah, supaya kita bisa taat kepada Allah, supaya kita bisa beribadah kepada Allah. Jadi ayat dari 88 ini. Kemudian kita akan belajar dari ayat yang ke-89. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah, ya. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya atau denda pelanggaran sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya, ya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasa 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpah kamu apabila kamu bersumpah, dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur kepadanya. Ini dari ayat ini kita akan belajar, maka jangan main-main deh dengan sumpah, gitu, ya teman. Jangan suka bersumpah demi Allah gitu, demi Allah deh ini, kayak gitu, ya. Misalkan contohnya seperti apa sih gitu. Kalau sumpah kita tuh sumpah yang tidak benar, teman-teman. Sumpah yang sumpah yang tidak dibolehkan. Contohnya gimana? Kalau pedagang, ya teman-teman. Kalau pedagang misalkan modalnya misalkan harganya 100.000 modalnya. Kemudian ada yang beli karena kita pengen supaya kita dapat untung banyak. Kemudian kita harus, demi Allah loh, aku beli ini dengan harga 180. Nah, itu kan sumpah yang salah itu, teman-teman. Kemudian makanya aku cuma dapat keuntungan 20.000. Nah, itu sedikit sekali itu, ya. Jadi ngomong gitu sama pembeli, padahal kita aslinya belinya modalnya adalah 100.000. Itu sumpah yang tidak boleh itu, teman-teman. Nah, ada lagi sumpah misalkan kayak gini,
kita yang biasa tadi, kita biasa bersedekah, kemudian ada orang yang menyakiti hati kita ya, kemudian kita bersumpah, aku bersumpah nggak akan lagi bersedekah terhadap orang itu yang sudah menyakiti hati kita, itu juga nggak boleh teman-teman. Maka tadi ketika untuk membatalkan sumpah itu, kafaratnya adalah apa? Memberi makan orang 10 orang miskin dengan makanan yang sesuai dengan yang kita makan, yang kita berikan kepada keluarga kita, atau memberikan pakaian terhadap mereka teman-teman ya. Itu tadi sudah disebutkan bahwa kafaratnya kita ketika bersumpah adalah memberi makan 10 orang miskin, kemudian memberikan pakaian kepada mereka sesuai dengan apa yang telah biasa kita berikan kepada keluarga kita. Kemudian apa lagi? Kafaratnya puasa 3 hari ya. Itu salah satu kalau kita melanggar sumpah tadi teman-teman, supaya ada kafaratnya, dendanya itu teman-teman. Makanya kita tuh jaga deh, jangan suka bersumpah gitu ya, jangan suka bersumpah ketika sesuatu yang nggak benar gitu, kecuali kita memang benar-benar tahu, misalkan jadi saksi suatu masalah di pengadilan itu misalkan, kemudian kita tahu benar-benar itu masalahnya seperti apa, nah itu bolehlah kita bersumpah dengan nama Allah. Tapi kalau sesuatu yang seperti yang tadi disebutkan di atas tadi ya, jangan sampailah kita bersumpah dengan hal yang tidak dibenarkan oleh Allah. Itu teman-teman, jadi kita jaga mulut kita jaga ucapan kita. Itu pelajarannya untuk kita, untuk tidak mengucapkan sesuatu atau jangan gampang bersumpah dengan nama Allah. Ya, untuk dari ayat 89 surah Al-Maidah. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.